Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan beribu-ribu nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang sangat terang benderang ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah kultum dengan judul Hukum Bayi Tabung dalam Islam. Hukum bayi tabung dalam Islam menjadi sebuah hal yang wajib dicari tahu bagi pasangan suami istri yang akan melaksanakan prosedurnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansyari. Ia berkata, aku pernah beserta Nabi SAW waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami. Antara lain beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain. Hadis ini juga sejalan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 21 dan Al-Baqarah ayat 223. Dari hadis dan ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditumbahkan ke faraj istrinya. Dilarang diletakkan atau tumbahkan ke faraj yang bukan istrinya yang tidak melakukan akad nikah yang sah dengannya. Terang Rahmansyah dalam kajian yang diselenggarakan di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adakah dari Bapak Ibu di sini yang mengetahui apa sih itu bayi tabung sendiri? Nah, di sini saya akan paparkan secara singkat. Jadi, program bayi tabung atau in vitro fertilization kini menjadi pilihan beberapa pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh. Apabila pembuahan berhasil, terbentuklah embrio yang kemudian ditransfer ke rahim ibu. Hingga kini program bayi tabung masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Beberapa ada yang menganggap bahwa bayi tabung adalah sesuatu yang haram. Lantas, bagaimana pandangan hukum bayi tabung dalam agama Islam? Jadi, beginilah penjelasannya ya Bapak Ibu. Dalam jurnal Al-Mawarid dijelaskan, apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah menurut hukum, maka mubah atau diperbolehkan hukumnya. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama, yaitu untuk memperoleh keturunan. Adapun hukum bayi tabung dalam Islam harus memenuhi persyaratan berupa dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. Dilaksanakan sebab keadaan darurat supaya bisa hamil. Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Aurat perempuan hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Selain itu, hukum bayi tabung dalam Islam juga menyarankan bahwa tenaga medis yang membantu adalah dokter perempuan atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter perempuan non-muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang sudah bisa dipercaya, dan jika tidak ada pilihan lain, maka dilakukan oleh dokter non-muslim laki-laki.
Hukum bayi tabung dalam Islam juga menjelaskan bahwa prosedur ini bisa menjadi tindakan haram apabila suami dan istri melaksanakannya jika tidak sesuai kaidah yang saya paparkan tadi. Selain itu, tindakan yang membuatnya menjadi prosedur yang diharamkan antara lain: yang pertama, mengeluarkan sperma dengan cara muhtaram. Melansir fatwa NU, mani muhtaram adalah mani yang dikeluarkan atau dikeluarkan dengan cara yang dilarang oleh syar'i. Alhasil, hukum bayi tabung menjadi diharamkan. Putusan Munas NU 1981 ini didasarkan pada hadis yang dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuh. Berikut ini adalah kutipan hadis dari Tafsir Ibnu Katsir. Abani abasi qala Rasulullah ma min dan Nabi ba'da syazki a'zamu min dudafakin fadha'amhat rajulun fi rahimi la yahillulah. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditempatkan seorang laki-laki atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Yang kedua, memilih jenis kelamin anak sesuai keinginan. Ya, itu dilarang ya. Kita sudah berusaha dengan melakukan prosedur bayi tabung, tapi kita itu memilih-milih kelamin anak kita nanti. Seharusnya kita itu jika diberikan perempuan ataupun laki-laki, kita mestinya bersyukur ya, karena itu juga salah satu anugerah yang paling besar dari Allah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena dengan proses yang sudah kita jalani tadi, kita mendapatkan hasil yang kita mendapatkan ya ibu bapak. Jadi dilarang memilih kelamin anak apapun itu, yang penting anaknya sehat dan sesuai dengan apa yang kita impikan, yang kita inginkan. Yang ketiga, istri dalam masa iddah. Yang keempat, ovum dan sperma dari orang lain, itu termasuk haram sekali ya, jadi tidak sah ya hukumnya. Yang kelima, menitipkan rahim, yaitu dengan kita memasukkan sperma dan ovum kita ke rahim wanita lain yang sama saja itu bukan mahram kita sebagai suami istri yang sedang melakukan prosedurnya, dan itu termasuk hal yang tidak sah dalam hukum Islam ya. Baik, itu tadi beberapa hukum yang diharamkan dalam prosedur bayi tabung ini. Demikianlah kultum berisi tentang hukum bayi tabung dalam agama kita tercinta, agama Islam, yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.